Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak, anak-anak baik, anak-anak solihah, anak-anak solih. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita mengabsen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, semuanya hadir semua. Baik anak-anak, pertemuan kali ini yaitu membahas tentang Dinul Islam dan ruang lingkup pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam di sekolah dan di madrasah. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih Dinul Islam itu apa? Yo, ada yang tahu tidak? Ya. Nah, sebelumnya kata Islam itu sendiri berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti apa? Yang berarti menciptakan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan hidup, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sumber lain juga, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata salima, yang berarti selamat santosa. Nah, kata aslama itu yang menjadi kata Islam karena di dalamnya memiliki kandungan segala arti yang pokok yang seakar dari kata Islam. Oleh karena itu, orang yang berserah diri, patuh, dan taat disebut sebagai orang Muslim. Nah, adapun yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu din yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui risalah Al-Quran sebagai penyempurna milah atau din sebelumnya. Penamaan Islam ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan agama-agama lainnya yang menempatkan Islam pada tempat istimewa, yaitu penamaannya tidak dihubungkan dengan pembawanya dan tempat agama itu lahir. Jadi Islam itu bukanlah pikiran Nabi Muhammad SAW. Sekalipun Islam dengan Nabi Muhammad SAW tidak bisa dipisahkan. Nah, Islam itu mengatur berbagai aspek kehidupan pada manusia yang meliputi apa? Meliputi yang pertama hubungan manusia dengan Allah atau bisa disebut hablum minallah. Hubungan manusia dengan Allah, pengabdian manusia bukanlah untuk kepentingan Allah, karena Allah tidak berhajat butuh kepada siapapun. Pengabdian ini bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Yang kedua yaitu hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas. Agama Islam mempunyai konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, dan lain-lain. Konsep dasar ini memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan sesama dalam berbagai aspek kehidupannya. Yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Seluruh beda-beda yang diciptakan oleh Allah yang ada di alam ini mengandung manfaat bagi manusia. Alam ini mewujudkannya tidak terjadi begitu saja, akan tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja dan hak. Yang selanjutnya yaitu kerangka dasar Dinul Islam. Islam itu bukan hanya suatu sistem kepercayaan dan ritual, tapi merupakan suatu sistem kehidupan yang lengkap, integral, dan universal.
Tanpa diawali dari visi yang tepat dan benar, maka sebuah sistem tidak akan bisa diwujudkan dengan sempurna atau bahkan salah sama sekali. Nah, demikian pula untuk menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang harus berangkat dari visi yang tepat dan benar. Nah, dengan mengikuti tanya jawab antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW tentang iman, Islam, dan ihsan, serta memperhatikan isi Al-Quran secara keseluruhan, maka dapat dikembangkan bahwa pada dasarnya pengelompokan ajaran Islam itu secara bergaris besar ada 3. Yang pertama yaitu akidah, kedua syariah, ketiga akhlak. Akidah. Dalam ajaran Islam, akidah itu merupakan landasan yang mendasari seluruh aktivitas kehidupan Islami, sedangkan pelakunya disebut mukmin. Suatu perilaku yang tidak berangkat dari landasan itu, maka perilaku itu di luar sistem Islam atau kufur dan pelakunya disebut kafir. Sistem keyakinan dalam ajaran Islam dibangun dalam 6 landasan yang lazim disebut rukun iman. Yang kedua yaitu syariah. Syariah itu peraturan dan perundang-undangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Syariah ini ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak itu merupakan komponen dasar Islam yang ketiga yang berisi apa? Yang berisi ajaran tentang tata perilaku dan sopan santun. Akhlak dalam Islam itu merupakan manifestasi dari akidah dan syariah. Karena apa? Karena keimanan harus ditampilkan dalam perilaku sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi misi utama diutusnya Rasulullah SAW, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak terpuji. Akhlak Islam bersifat sakral, absolut, imperatif, akurat, universal, dan memiliki makna ukrawi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah atau di madrasah. Yang pertama, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu apa sih? Pendidikan agama Islam itu adalah upaya sadar yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ada ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunannya untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Apa coba tujuan pendidikan agama Islam? Tujuan pendidikan agama Islam di sekolah itu bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu ruang lingkup pendidikan agama Islam. Ramayulis menulis dalam bukunya Metodologi Pendidikan Agama Islam mengungkapkan bahwa orientasi pendidikan agama Islam diarahkan kepada 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, efektif, dan psikomotoris. Nah, ketiga ranah ini mempunyai garapan masing-masing penilaian dalam pendidikan agama Islam, yaitu nilai-nilai yang akan diinternalisasikan yang meliputi nilai apa? Nilai Al-Quran, akidah, syariah, akhlak, dan tarik. Nah, ruang lingkup PAI di sekolah ini umum meliputi aspek-aspek berikut apa saja sih? Yang pertama yaitu Al-Quran, ada hadis, akidah, akhlak, fikih, dan tarik kebudayaan Islam. Nah, berikutnya, PAI dilaksanakan sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis peserta didik, serta menekankan keseimbangan, keselarasan, dan
serasian antara hubungan manusia dengan Allah dengan alam sekitarnya. Ruang lingkup pendidikan agama Islam adalah untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alamnya. Pendidikan agama Islam itu sekali lagi untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara empat hubungan yang telah tadi disebut ya, tercakup dalam pengelompokan KD, kurikulum PAI, dan budi pekerti yang tersusun dalam beberapa materi pelajaran baik sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, adapun materi atau mata pelajaran tersebut adalah yang pertama yaitu Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis ini menekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan menerjemahkan dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan ini lebih menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak ini menekankan pada pengalaman sikap terpuji dan menghindari akhlak tercela. Yang keempat yaitu fikih atau ibadah. Fikih atau ibadah ini lebih menekankan pada acara melakukan ibadah dan muamalah yang baik dan benar. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tarik dan kebudayaan Islam. Pelajaran ini lebih menekankan pada kemampuan mengambil pelajaran ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah, meneladani tokoh-tokoh muslim yang berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena-fenomena sosial untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang terakhir yaitu pelajaran agama Islam di sekolah dan di madrasah. Sekolah itu apa sih? Sekolah itu yaitu sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran peserta didik di bawah pengawasan pendidik. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan peserta didik agar mengalami kemajuan setelah melalui proses pembelajaran. Nah, pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Nah, yang dimaksud dengan pendidikan sekolah di sini yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sekolah juga merupakan bagian dari kelanjutan pendidikan keluarga. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Nah, peranan sekolah dengan meliputi kurikulum antara lain yang pertama yaitu anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak didik, dan antara anak didik dengan orang-orang yang bukan guru. Kedua, anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah. Yang ketiga, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sedangkan fungsi sekolah itu apa sih? Fungsi sekolah itu yang pertama mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Di samping bertugas untuk mengembangkan perilaku anak didik secara menyeluruh, fungsi sekolah itu lebih penting sebenarnya
adalah untuk apa? Untuk menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan kecerdasan. Yang kedua, fungsi sekolah itu yaitu spesialisasi. Yang ketiga yaitu efisiensi. Terdapat sekolah sebagai lembaga sekolah yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisiensi dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, seumpama tidak ada sekolah dan pekerjaan mendidik hanya harus dipikul oleh keluarga, maka hal ini tidak akan efisien. Yang kedua, pendidikan sekolah dilaksanakan dalam program yang tertentu dan sistematis. Yang ketiga, di sekolah dapat dididik sejumlah besar anak secara sekaligus. Nah, fungsi sekolah yang keempat atau yang terakhir yaitu sosialisasi. Yang kelima yaitu konservasi dan transmisi kultural. Fungsi lain dari sekolah adalah memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan budaya tadi. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari Ibu kali ini. Apakah kalian semuanya paham? Alhamdulillah, jika kalian semuanya paham, maka langsung saja ya. Jadi, kesimpulannya yaitu apa? Kesimpulannya, Islam itu bukan hanya suatu sistem kepercayaan yang ritual, tetapi merupakan suatu sistem kehidupan yang lengkap, integral, dan universal. Baik anak-anak, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.